Jadi untuk itu mohon pencerahannya Ustazah bagi kami semua. Silakan Ya, Ustazah. baik. Saya sudah dijadikan co-host. Bentar saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kita Najlis Bina Nu'min Sa'ah. Kita duduk sejenak ya, beriman sesaat walaupun duduknya di depan komputer atau HP ya. Intinya sejenak kita duduk, kita beriman sesaat, mudah-mudahan bermanfaat untuk amaliah kita berikutnya insya Allah. Kita niatkan semua karena Allah. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wawah ya, Masya Allah, di beberapa masyarakat kita berlomba-lomba ya untuk mulai beramal soleh di bulan Rajab, sejak awal bulan Rajab dengan berbagai aktivitas ibadah puasa, sholat dan sebagainya. Ketika kita melihat dari kacamata yang jernih, tentu ini suatu hal yang baik ya. Fasabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ingin mengisi hari-hari dengan sebaik-baik amal ya. Namun di sisi lain, memang beberapa hal terjadi ikhtilaful fuqaha, perbedaan pandangan di kalangan ulama ya. Yang satu menyatakan itu nggak ada landasan, itu bid'ah, itu bukan sunnah dari Nabi, itu tidak perlu dikerjakan ya. Maka terbelahlah umat Islam antara yang ingin beramal soleh dengan yang ingin mengikuti sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembahasan kita kali ini saya tidak ingin membenturkan ya antara dua pandangan tersebut sehingga kalau yang nggak paham bingung, Masya Allah ya, bingung. Yang ini nggak boleh loh, dari ini nggak boleh, tapi ini kan ada ini, wah Masya Allah ya, nggak akan selesai. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk permasalahan fikih itu pasti ada ikhtilaful fuqaha, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang ulama misalnya tekstual yang hanya berpedoman pada tekstual sunnah, bid'ah, haram dan sebagainya. Pokoknya beramal itu harus dengan dalil atau nas yang sahih saja. Dan ada ulama yang kontekstual. Jadi yang penting intisari dari amaliyah tersebut. Ya, jadi ini kita tidak dalam rangka menyalahkan atau membenarkan semuanya benar, yang nggak benar itu yang menghancurkan Islam ya. Nah intinya saya ingin kita semua memahami amaliyah apa saja, latar belakangnya ya, sirohnya, sejarahnya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa beramal dengan jelas ya, tidak lagi bingung dan ragu ya. Ada apa di bulan Rajab? Masya Allah, ada apa ya? Masya Allah ya. Ketika kita membahas tentang bulan dalam kalender Hijriyah, ya insya Allah kita sudah tahu ya ada 12 nama-nama bulannya ya, Muharram, Safar itu dan seterusnya. Ketika kita membahas tentang bulan dalam kalender Hijriah itu sebenarnya bulan-bulan Hijriah itu sudah digunakan oleh orang Arab sebelum Rasulullah diutus. Jadi kalau kita bicara bulan-bulan Hijriah seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Tsani dan seterusnya, itu nama sudah ada, sudah digunakan oleh orang-orang Arab sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul. Jadi udah biasa. Nah, cuman bedanya gini, kalau dulu disebut bulan Ramadan, ya sebelum diwajibkannya puasa Ramadan tahun kedua Hijriah itu nggak ada langsung nyambungnya ke puasa gitu ya. Kalau kita kan sekarang kalau nyebut Ramadan, yang langsung hadir di benak kita, oh puasa Ramadan. Nah, kalau dulu nggak, biasa aja nama bulan ya. Jadi sudah ada sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi ya, menjadi Rasul, nama-nama bulan tersebut ya. Tapi tidak berdasarkan tahun berapa, yang berdasarkan itu peristiwa apa.
Jadi kalau kita bicara tentang sistem kalender Hijriyah ya yang sudah ada di zaman pra-Islam ini sebelum datangnya Islam itu memang tidak menentukan tahun berapa dan bagaimana, yang nggak ada tahun-tahun. Yang dikenal pada saat itu adalah peristiwanya, peristiwa penting tahun tersebut itu yang diingat. Misalnya ya, ketika menyebutkan kapan Rasulullah lahir. Nah, terus mereka menyebutkan tahun gajah ya, karena memang ada peristiwa penyerbuan Ka'bah ya yang dilakukan Abrahah ya, gubernur Yaman saat itu yang sekarang masuk wilayah Ethiopia ya. Nah, di situ disebutkan tahun berapa itu, nggak disebutkan tahun berapa-berapanya karena belum ada penomoran tahun saat itu. Yang dikenal hanya peristiwanya saja. Oh, peristiwa penyerbuan Ka'bah ya. Jadi peristiwa tahunnya tahun gajah begitu. Jadi dulu seperti itu ya. Dan sistem kalender Hijriah ini nanti dikenalnya bukan pada saat itu ya, tapi pada masa ditetapkannya itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini ketika itu ada salah satu gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari itu menulis surat ya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian untuk mengetahui ini tanggal berapa, kapannya ya, namanya pemerintahan itu kan harus manajemen surat menyurat idariannya kan harus rapi ya. Nah, untuk menentukan nih kapan ya surat dikirim itu bingung kan akhirnya, ini tanggal berapa, tahun berapa, kapan. Nah, oleh karena itulah Umar bin Khattab ini mengumpulkan beberapa sahabat senior untuk mencarikan solusinya agar tidak bingung tahun-tahunnya ya. Akhirnya dikumpulkanlah saat itu ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Thalhah bin Ubaidillah dan seterusnya. Mereka bermusyawarah untuk menetapkan kalender yang seperti apa dan bagaimana itu dipergunakan. Maka usulan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya udah berdasarkan momentum hijrah Nabi aja. Karena pada saat itu ada yang mengusulkan kita mulai aja tahun-tahunnya itu dimulai sejak Nabi lahir. Oh enggak, kita mulai aja sejak Rasulullah diutus menjadi nabi, menjadi rasul. Jadi banyak usulan-usulan masukan, akhirnya sepakat mengambil usulan Ali bin Abi Thalib. Kalau begitu kita mulai aja tahun Hijriah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Karena ini adalah awal kebangkitan Islam, berdirinya Daulah Madaniyah. Nah, itu kan lebih pas ya. Akhirnya mereka sepakat dan ditentukanlah kalender Hijriah ini pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi penentuan tahun 1 Hijriah itu ditentukan setelah wafatnya Rasulullah 6 tahun ya, 6 tahun ya. Sejak setelah, jadi di masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah belum ada tuh kalender Hijriah, penentuannya mulai dari bulan Muharram, Safar. Tapi nama-nama bulan itu sudah ada, cuman belum ada ketentuan tahun berapanya ya. Nah, ini sejarah bulan dalam kalender Hijriah. Nah, tadi kita sudah sebutkan ya bahwa nama-nama bulan ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nama-nama ini sudah ada. Ya, nama-nama ini sudah ada di dalam sebelum Islam disebarkan. Jadi di masa pra-Islam itu sudah ada ya nama-nama itu ya. Jadi nama-nama itu menentukan ini, misalnya gini, kenapa dinamakan Muharram? Nah, Muharram ini kan dari haram ya. Muharram itu kan artinya yang diharamkan, yang menjadi pantangan, haram gitu ya. Bisa juga artinya yang dimuliakan ya. Jadi maksud Muharram ini dinamakan Muharram karena pada saat bulan ini, bulan Muharram itu dilarang berperang, dilarang menumpahkan darah, dilarang melakukan kezoliman. Tadi kan sudah dibacakan ya surat At-Taubah ya, nih saya ini kan ya surat At-Taubahnya ini, nih tadi sudah dibacakan oleh qori'ah kita dengan suara yang indah sekali ya. Nah di sini inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi bilangan bulan di sisi Allah tuh yang jumlahnya 12 itu sudah ada dulu ketika sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi tentu tidak ada penemu ya ahli yang menentukan jumlah bulan 12, itu sudah ada sebelumnya sejak diciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Jadi ini sudah lama ditetapkan oleh Allah bahwa di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan hurum, bulan haram ya.
Nanti kita akan bahas ini ya. Paling tidak ini dulu nih kita akan satu-satu Muharram. Jadi bulan Muharram itu dilarang berperang. Jadi sudah ditaati oleh orang-orang jahiliyah pra-Islam saat itu. Kemudian bulan Safar. Safar itu kan sifr, artinya kosong ya. Jadi kosong tuh maksudnya apa? Semua laki-laki di Arab saat itu di Mekah itu pergi merantau karena mereka memang pedagang ya, pergi berniaga, berperang sampai rumah mereka tuh kosong, sepi, maka namanya sifr ya. Kemudian Robiul Awal. Robiul Awal ini Robi itu kan artinya menetap ya. Awal itu pertama. Jadi setelah mereka berniaga ke luar negeri ya, keluar dari Mekah, mereka akhirnya kembali lagi ke negeri, ke rumahnya dari merantau, menetaplah dia di rumah. Nah, kemudian Rabiul Akhir itu pada bulan akhir itu semua udah masuk, udah kembali lah. Apalagi Mekah saat itu pusat ya, pusat bagi bisnis ya, pusat peribadatan ya kan, karena di situ ada Ka'bah, karena itu pusat, makanya tadi Abraha itu ingin dipindahkan Ka'bah itu supaya negerinya Yaman itu yang menjadi pusat ya. Jadi pusat semua masyarakat umat di seluruh wilayah Arab itu untuk berniaga, berbisnis, ibadah, semua jadi pusat. Nah, di Rabiul Awal itu semuanya udah kembali di Mekah karena mereka ingin mengadakan transaksi bisnis itu pada saat musim haji. Jadi haji itu sebenarnya ibadah yang telah sejak Nabi Adam alaihissalam tuh terus ya berlaku, bahkan orang-orang kafir Quraisy juga haji, tapi hajinya itu ya itu tawaf ya, maksudnya telanjang dada, bersiul-siul, maka diutuslah Rasul tuh untuk memperbaiki kekeliruan dan penyimpangan manasik yang sejak Nabi Ibrahim ajarkan ya. Jadi ada penyelewengan, penyimpangan, diutuslah Rasul ya. Jadi orang-orang Arab Quraisy, orang-orang kafir itu mereka juga tawaf ya, dan di situ pusat bisnis. Nah, di Rabiul Awal tuh akhir itu mereka udah ngumpul semua karena mereka akan siap-siap menerima delegasi utusan apa namanya yang akan berbisnis ya, bertransaksi itu di Mekah ya. Jadi di Rabiul Akhir itu mereka udah ngumpul semua. Nah, Jumadal Ula. Nah, Jumadal Ula ini kalau Jumat Jamid yaitu artinya kering ya. Jadi yang namanya Jumadi artinya kering, Masya Allah. Nah itu memang musimnya ya, musim kemarau ya, mulailah ya terjadi kekeringan ya, mulai awal kekeringan. Jumadal Akhir itu juga kemaraunya udah mau habis, selesai, karena di tanah gurun itu kan hanya dua dikenal, musim kemarau sama apa biasa ya, musim ya, tidak ada 4 musim lah di situ ya. Jadi Jumadil Akhir ini udah selesai lah, tidak kekeringan lagi. Nah, Rojab nih yang akan kita bahas nanti ya. Rojab. Ini Rojab itu secara bahasa tuh artinya itu mulia ya, artinya itu agung. Itu. Jadi tarjib itu terhormat ya, mulia. Jadi penamaan Rojab ini karena memang bangsa Arab itu memuliakan bulan ini Rojab, dimuliakan, maka dilarang untuk berperang. Jadi sebenarnya 4 bulan haram itu sudah ada sejak dulu. Yang 4 bulan haram itu kan Muharram ya, yang sudah ada tadi dalam surat At-Taubah ayat 36 itu ya, Muharram, kemudian Rojab ya. Nah, itu kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi 3 bulan itu berturut-turut bulan haram ya, Muharram, dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan ini Rojab. 1 yang mencil, 3 ini berurut-urut ya. Ini kan bulan haji ya. Nah, jadi Rojab itu memang dimuliakan oleh orang-orang Arab, maka mereka tidak boleh di 4 bulan yang haram yang dimuliakan ini, mereka tuh haram membunuh. Jadi istilahnya aman. Jadi kondisi pada saat 4 bulan haram di tanah Arab saat itu aman. Ya, itu tradisi Arab ya. Mereka tidak akan, jadi yang ada orang yang apa namanya, misalnya ada pembunuh ya, pembunuh suatu kabilah, itu di 4 bulan haram ini dia aman aja, dia apa gentayangan di jalanan gitu, nggak akan khawatir dia akan dibunuh atau dibalas dendami oleh perbuatannya, karena mereka tidak mau menumpahkan darah di bulan haram tersebut ya. Jadi biasanya di bulan haram mereka tuh udah keluar gitu ya. Nah, itu Rojab. Termasuk bulan haram. Kemudian Sya'ban itu kan berkelompok ya. Jadi orang Arab itu memang biasalah berkelompok-kelompok mencari nafkah. Nah, Ramadan itu sangat panas ya, Romad ya.
Ini kita setelah diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Jadi awal-awal dakwah Rasulullah di Mekah itu Ramadan belum diwajibkan untuk berpuasa ya. Jadi setelah hijrah ke Madinah baru diwajibkan ya, itu Ramadan. Kemudian Syawal. Syawal ini juga merupakan bulan yang orang sudah mulai bersiap-siap ya untuk menunaikan perjalanan. Mereka melakukan perjalanan dari negerinya untuk menuju Mekah. Karena dulu kan transportasi itu kan tidak seperti sekarang ya. Butuh waktu beberapa bulan bisa sampai ke Mekah ya. Berusaha, berdagang, beribadah dan sebagainya. Nah itu juga waktu-waktu Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah inilah sedikit ringkas ya sejarahnya. Intinya bahwa bulan-bulan Hijriah ini penamaannya itu sudah ada di zaman pra-Islam. Ya, nah Islam di masa Umar lah kemudian dibuat kalender Hijriah yang teratur yang dimulai dari Muharram ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bahkan ada yang menyebutkan hijrah Nabi itu bukan di bulan Muharram gitu ya. Ada yang menyebutkan di Rabiul Awal ya. Jadi hari kelahiran Nabi, hari wafatnya Nabi itu Rabiul Awal, Isra-nya Rajab. Jadi ini semua diatur, disusun dengan istihadnya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Penyusunan 1, 2, 3, 4, 5 ini ya sampai 12 ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Rajab ya. Ada apa dengan Rajab? Ya itu Muharram itu kan jadi ini kita ya awal tahun ya. Sekarang kita bahas tentang bulan Rajab. Pertama, bulan Rajab ini salah satu dari 4 bulan haram. Ya, tadi inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahron fi kitabillah. Jadi kalau saya ingin sedikit menjelaskan tentang bulan ini ayat yang dibaca tadi ya. Nah, bulan di sisi Allah tuh ada 12 ya, sejak diciptakan langit dan bumi ya. Di antaranya ada 4 bulan hurum. 4 bulan yang dimuliakan. Nah, dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Nah, di sini langsung fala tazlimu fihinna anfusakum. Langsung jadi Allah langsung menjelaskan jangan fala ya, jangan kalian menganiaya diri kalian di bulan yang 4 itu. Fala tazlimu. Jangan berbuat zolim. Ya, jangan berbuat zolim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya, jangan berbuat zolim di antara kalian. Fala tazlimu anfusakum. Nanti kita akan bahas zolim itu maksudnya apa ya. Jadi di sini jangan berbuat zolim. Kemudian waqatilul musyrikina kafah. Kalian tuh boleh membunuh, memerangi orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kamu. Jadi kalau memulai duluan nggak boleh. Tapi kalau untuk menyelamatkan ya, artinya melindungi diri karena mereka memulai lebih dulu nggak ada masalah, boleh ya. Kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah ini ada apa ya di bulan 4 bulan haram terutama Rajab ini. Di sini dijelaskan 4, di sini kita jelaskan dikit ya. Fala tadlimu anfusakum. Ini bab pembahasan jangan menganiaya diri. Nah, jadi perbuatan zolim tadi ya, fala tadlimu anfusakum. Itu para ulama menjelaskan ada 3 macam bentuk kezoliman tersebut. Pertama, zolim terhadap Allah. Wah, masa kita menzolimi Allah? Kayaknya nggak mungkin banget. Iya, itu orang-orang yang syirik, orang-orang yang kufur, kafir, itu kan zolim terhadap Allah. Allah Esa Tunggal dikatakan punya anak, itu kan zolim. Makanya jangan syirik. Ya, inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Nah itu jelas ya, itu kezoliman yang sangat besar itu adalah pertama kezoliman terhadap Allah. Maka fala tazlimu, jangan berbuat zolim. Ya. Nah ada lagi yang kedua, zolim terhadap diri. Jadi ini saya rasa nanti kita bahas ini dulu ya, apa kezoliman ini kita bolehlah ini dulu deh ya, apa yang dilakukan di bulan Rajab ya. Jadi sambil kita membahas selama di bulan Rajab atau di 4 bulan yang dimuliakan, yang diharamkan berbuat dosa itu, yang tidak boleh kita lakukan adalah kezoliman.
Nah, zolim terhadap Allah. Zolim terhadap Allah itu seperti syirik, ya jangan sampai syirik menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kalau sekarang kan sebenarnya kita menyembah selain Allah itu kan nggak mungkin ya. Kita nggak ada lagi yang sujud kepada patung, gunung, nggak ya. Tapi ada kesyirikan yang tanpa sadar itu kita lakukan. Yaitu kan kalau beriman kepada Allah itu kan meyakini, mengimani bahwa Allah lah yang berhak untuk kita sembah. Allah lah tempat kita meminta, tempat kita kembali, meyakini semuanya itu berasal dari Allah. Nah, tapi kalau ada orang yang meyakini bahwa dirinya lah yang berkuasa terhadap segala sesuatu, itu kan masuk ke syirik tanpa kita sadari. Misalnya ada kata-kata syirik yang tanpa sadar kita lakukan ya. Misalnya begini, kita tahu yang menghidupkan, yang mematikan Allah, ya itu paham. Tapi kadang-kadang tanpa sadar, misalnya anak kita sakit, terus kita ingat ada dokter yang kalau berobat ke dia tuh dikasih obat sembuh. Terus kita katakan itu dokter yang menyembuhkan. Nah, yang menyembuhkan Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini halus tersamar loh ucapan itu. Nah, jadi di sini tanpa sadar kita berbuat zolim ya. Makanya hati-hati dengan lisan dan ucapan ya. Ya, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita ucapkan itu ada dicatat oleh raqib dan atid. Nah, jadi ini kezoliman tanpa disadari ya. Jadi terhadap Allah, meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah, meyakini bahwa ada selain Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, contoh lagi syirik yang tanpa sadar. Ketika misalnya kita lihat anak tetangga hampir tertabrak motor misalnya, kan kita langsung ambil ya, kita tarik, itu selamat ya. Terus kita katakan apa? Untung ada ibu, kalau enggak kamu udah mampus. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk kesyirikan tanpa disadari. Bukankah Allah yang menghidupkan, yang mematikan? Mestinya kita, alhamdulillah Allah menyelamatkanmu nak, gitu ya. Jadi bukan akunya. Nah itu ya, itu contoh aja. Masih banyak hal-hal yang lain tanpa kita sadari. Nah, jadi di sini tidak berbuat dosa atau zolim ya terhadap Allah atau terhadap diri sendiri ya. Terhadap diri sendiri ini apa? Ya melakukan perbuatan dosa. Dosa terhadap diri ya. Artinya banyak ya, zolim terhadap diri itu banyak ya. Seperti misalnya tidak memenuhi kebutuhan diri ya. Ada hak mata untuk tidur dipakai buat begadang ya. Kemudian makan, ya itu kan hak diri ya. Nggak makan-makan sampai sakit misalnya ya, atau tidak menikah padahal mampu misalkan ya. Nah itu artinya hak diri kan punya hak ya. Ada 3 orang sahabat Nabi yang dia tuh ingin beramal, ingin mendapatkan cinta Allah, dia ingin merasa mereka tuh bukan apa-apa dibanding Rasulullah. Ada yang berpuasa tiap hari, ada yang qiyamul lail setiap malam, ada yang menjauhi istrinya, pokoknya ingin berbuat taat gitu ya. Tapi ketika Rasulullah tahu itu, Rasulullah malah mengatakan itu termasuk perbuatan menzolimi diri. Kalau tidak mendekati istri, tidak bercampur dengan istri, itu kan menzolimi istri. Nah, artinya hak diri itu ada. Jadi jangan zolimi diri dengan tidak memberikan haknya. Ya, jadi wajib dipenuhi sesuai dengan kebutuhan ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Nah itu terhadap diri, jangan zolim terhadap diri. Ya, kemudian juga ada terhadap orang lain, jangan sampai zolim kepada orang lain. Nah ini nih, yang kadang-kadang kita perlu evaluasi, banyak banget kita menzolimi orang tanpa kita sadari. Kezoliman terhadap apa misalnya, terhadap orang ya, hak orang yang kita ambil dengan cara menipu, mencuri, menunda-nunda pembayaran hutang, atau misalnya padahal kita mampu ya, tidak mau bayar. Jadi ada hak-hak orang yang kita langgar ya. Jadi kita berarti zolim terhadap orang lain. Kezoliman terhadap kehormatannya seperti menghina, mencaci, menggibah tuh ya Allah, luar biasa ya. Padahal gibah tuh kan dilarang. Dalam surat Al-Hujurat kan ya, layak tabadakum ba'du ayuhibbu ahdukum ayakula lama akhi maitan fakarihtumu. Itu larangan gibah itu sampai ada dimuat di dalam Al-Quran. Jangan gibah, jangan gunjing. Tapi ternyata tanpa sadar, ya Allah kita telah menzolimi orang lain ya. Contoh misalnya yang tanpa kita sadari. Di media sosial itu kan kadang-kadang ada orang itu mengupload aib keluarganya. Ya antara mertua dengan suaminya misalnya, antara suami istri, apalah gitu di upload. Akhirnya aib keluarganya tuh
dikonsumsi oleh semua orang. Terus kita melihat kemudian dia omongin pula, ya, apalagi wajahnya terpampang jelas, ya Allah. Jadi kesalahan pertama itu ada pada orang yang menguploadnya. Kesalahan berikutnya adalah orang yang komen, orang yang ngomongin. Itu gibah loh. Masalah keluarga itu urus, ya cukuplah mereka yang urus, nggak usah sampai dijadikan sebagai makanan umum, ya, dikonsumsi oleh khalayak sehingga aib keluarganya gimana. Coba bayangkan ya, seandainya nih misalnya ya, ibunya misalkan ya, saya tidak sebutkan siapa-siapanya, yang misalnya viral berbuat misalnya dengan mantu, itu kenalan kita misalkan ya. Waduh, betapa tercemarnya ya hati orang yang melihat, langsung menuduh, mencela, menghakimi, itu dia ya, itu ya. Bisa jadi orang tersebut ya selama hidupnya masih ada hayat di kandung badan, dia bertobat, ya Allah pasti nerima tobatnya kan. Itu kan kesalahan mereka berdua. Misalkan kalau salah, ya dosa ada dua, dosa kepada Allah dan dosa terhadap manusia. Kalau mereka melakukan dosa terhadap Allah, yang misalkan Allah kan telah mengharamkan, melarang zina, mereka lakukan, mereka bertobat nasuha. Ya Allah kan Maha Pengampun, Maha Penerima tobat. Mereka ganti ya dengan perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan, mereka bertobat nasuha, tidak melakukannya lagi, memperbaiki diri. Iya kan Allah terima tobat. Nah, dosanya kita tuh ngomongin, ya Allah ini kan berarti dosa jariah. Nah, ini artinya menzolimi, zolim terhadap orang lain ya. Kita kebagian dosanya terus ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini contoh dilarang berbuat dosa ya, menzolimi diri. Jadi kalau para ulama termasuk Ibnu Abbas mengatakan ya, orang yang berbuat dosa di bulan-bulan haram, maka dosanya, sanksinya, azabnya berlipat-lipat sebagaimana ketika mereka berbuat amal soleh di 4 bulan haram, itu pun pahalanya juga berlipat-lipat. Maka di 4 bulan haram ini haram untuk saling menyakiti, saling menumpahkan darah, haram berbuat dosa, haram untuk menzolimi diri ya, karena memang dosa yang dilakukan pada bulan haram itu berlipat-lipat dapatnya ya, sebagaimana juga beramal soleh juga berlipat-lipat dapat pahalanya. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ya, seperti yang mengutip perkataan Ibnu Abbas ya dalam tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya mengerjakan perbuatan zolim di bulan haram, dosa dan sanksinya lebih besar dibandingkan melakukan perbuatan zolim di bulan-bulan yang lain, bukan bulan haram ya. Nah, ini zolim ya. Nah, baik, ada apa di bulan haram? Tadi keistimewaan bulan apa di bulan Rajab yang kita bahas tadi ada ya, salah satu dari 4 bulan haram yang di dalamnya diharamkan berbuat zolim. Kemudian yang kedua, keistimewaan bulan Rajab ini adalah bulan yang dekat dengan bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat ya, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi bulan Rajab itu pahala berlimpah, kemudian ada bulan Sya'ban, baru dekat banget ya. Jadi ini kan suatu menandakan, waduh ini amal kita tuh full di bulan Rajab. Nah, di bulan Sya'ban itu kan kita lihat Rasul tuh paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, karena memang mendekati Ramadan, karena banyak bulan yang dilupakan. Karena orang beramal di bulan Rajab, Sya'ban itu udah banyak melupakan, makanya Rasulullah banyak beribadah di hari-hari di saat ketika orang lupa. Maka kata kunci ya, ketika orang-orang banyak lalai dan kita beribadah kepada Allah, itu pahalanya besar. Nah, sekarang bulan Rajab ya, kemarin kan bulan Jumadil akhir, kita kan tidak inilah ya, tidak, dalam bahasa saya itu tidak ngeh lah, tidak ya, bulan biasa lah, bukan bulan haram ya. Nah, ketika datang Rajab kita mulai siap-siap. Wah, ini saatnya kita akan mendulang pahala untuk bekal kita di yaumil akhir, memperbanyak amal soleh kita karena ganjarannya, pahalanya juga banyak berlipat. Nah, jadi ini dekat dengan bulan Ramadan, jadi terasa hawa-hawa Ramadannya itu ya. Apalagi dengan doa tadi yang kita nanti akan bahas ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Kita minta kepada Allah agar diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampai kepada bulan Ramadan. Nah, ini bulan yang dekat dengan Ramadan, kita mulai pemanasan dari sekarang ya. Ini dekat dengan Ramadan itu bulan Rajab ya, istimewanya seperti itu. Kemudian bulan Isra
Mi'raj ya. Jadi bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas di apa yang akan kita lakukan ya di bulan Rajab ini. Tadi saya sudah menyampaikan, pertama tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh berbuat zolim. Hati-hati banget ya. Kita ingat nih bulan Rajab loh, bulan mulia, bulan haram. Jangan sampai kita berbuat salah dan dosa. Kalau segera kita ingat telah melakukan perbuatan dosa dan salah, istighfar langsung ya. Karena dosanya berlipat. Apalagi yang pegang HP dan apa segala macam itu langsung istighfar deh. Membaca kadang-kadang kita kepo juga ya. Kenapa sih? Ada apa sih? Habis waktu tuh untuk melihat kasus-kasus aib orang ya. Kecuali kalau kita niatkan untuk menjadikan itu ibroh. Ibroh itu menjadi pelajaran buat kita. Artinya kita mengambil pelajaran dari perbuatan-perbuatan orang yang tidak pada tempatnya ya, orang-orang itu bukan untuk, jadi bukan ngomongin ini ada apa ya, apa sebabnya, oh karena mereka melanggar, oh ada apa ya, itu kita jadikan sebagai pelajaran. Misalnya ada kasus ya yang lagi heboh misalnya saat ini, bagaimana seorang kiai atau ustadz ya yang berbuat tidak baik ya dengan santrinya misalnya karena diadukan oleh istrinya. Itu kan aib ya sebenarnya, tapi agar kita terhindar dari dosa gibah yang jelek-jelekin orang apa segala macam, kita ambil hikmah. Ada apa ya penyebabnya, sebab kita jadikan itu dan kita doakan ya. Kita doakan agar dibimbing oleh Allah, diberikan, itu penting banget. Ini kan permasalahan akhlak ya. Ini jangan sampai hanya gara-gara oknum itu menyebabkan orang tidak percaya lagi dengan lembaga pendidikan ya kayak pesantren dan sebagainya. Ya, jadi hal-hal yang tidak baik yang kita anggap itu adalah perbuatan mungkar atau bentuk kezoliman, kita jadikan itu pelajaran, kemudian kita doakan. Jadi tidak mencela. Sekali lagi umat Islam dilarang mencela, menghina, dilarang mencemooh, dilarang memaki, ya tidak boleh. Kita tidak dibenarkan untuk menghina. La yashor qaumun min qaumin, jangan mengolok-olok, jangan mencela. Sebab dalam sebuah riwayat dikatakan ya, seseorang yang mencela saudaranya, dia tidak akan mati sampai dia melakukan apa yang dia cela tersebut. Ya, nah, kita mencela perbuatan bukan orang. Ya, kalau orang kemungkinan dia bisa bertaubat. Makanya ada ulama ketika dia melihat seorang laki-laki ya, jadi dia bilang kalau aku melihat di jalanan laki-laki menyusu pada domba. Ya ada domba, orang nyusu sama domba, kan kita pasti katakan itu orang gila atau apa, ya bodoh banget ya kok nyusu kayak gitu ya. Pasti orang akan mencela ya, ih gila itu kali apa gitu. Kita tidak boleh menghina orang. Nah ulama ini menahan lidahnya dari mencela. Kenapa? Alasannya saya khawatir nanti saya tidak akan meninggal sampai saya juga menyusu pada domba tersebut. Nah jadi catatan buat kita untuk melatih akhlak yang baik. Jangan pernah mencela orang, jangan pernah mencaci, menghina orang. Nah, kalau kita melihat ada hal-hal yang tidak baik pada orang tersebut ketika dia melakukan perbuatan dosa dan kemungkaran, doakan, ya Allah berilah dia hidayah, ya Allah bimbinglah dia. Jadi bukan dicela, dasar udah tahu agama begitu juga, wajah-wajah. Nauzubillah min dzalik, kita tidak dilahirkan untuk mencela ya. Jadi sekali lagi agar kita tidak berbuat dosa, tidak menzalimi orang, hati-hati dalam menilai, dalam berucap ya. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Rasulullah ya. Bagaimana beliau akhlaknya luar biasa ya. Ada orang yang memaki beliau tidak balas ya. Luar biasa ini ya. Jadi ini bulan haram ini mudah-mudahan bisa melatih kita memiliki akhlak yang baik ya. Membaca doa ya. Apa yang kita lakukan di bulan Rajab, kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Memang ada sebagian kalangan mengatakan itu hadisnya tidak kuat. Jadi nggak perlu dibaca doa itu ya. Saya tidak membahas kaitannya dengan ini sahih ini tidak ya. Artinya untuk doa tidak ada halangan yang kita berdoa apapun sebenarnya ya. Taruhlah misalnya ini hadis dhaif nggak perlu diamalkan. Yang namanya doa teman-teman yang kebetulan kita hafal bahasa Arab, kenapa tidak? Bukankah kita disuruh Allah untuk berdoa terus kan? Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan balas, akan kabulkan doamu. Jadi kita ini sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk banyak berdoa kepadanya. Bahkan Rasulullah berkata kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, salillah, mintalah kepada Allah walau hanya tali sendal jepit yang putus.
Subhanallah. Masalah sepele dan remeh-temeh aja kita diminta berdoa kepada Allah. Apalagi masalah besar. Ini bulan agung, bulan haram, pahala berlipat. Ya kita doa dong, minta keberkahan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kita mampu melakukan ibadah-ibadah, amalia, aktivitas yang bermanfaat tidak hanya untuk diri tapi juga untuk keluarga dan masyarakat. Bahkan kita bisa menahan kejelekan kita ya, bisa mengajak orang kepada kebaikan. Nah kan minta berkah. Emang nggak boleh kita minta doa berkah? Maka kita berdoa, berdoanya itu nggak hanya di bulan Rajab, sampai Ramadan nanti Allahumma barik ana fi Rajab. Kalau sampai di bulan Sya'ban kita nggak bilang lagi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban ya. Maksudnya kalau kita udah sampai di bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi target akhir kita tuh agar kita bisa menyongsong bulan suci Ramadan ya. Jadi kita baca doanya nggak cukup sekali, baca doa itu berkali-kali selama bulan Rajab karena kita tidak tahu kapan saatnya doa kita diijabah oleh Allah ya. Jadi doa itu tidak hanya sekali, berkali-kali setiap saat ya, ketika kita ingat oh ya Allahumma barik lana fi Rajab. Jadi semua aktivitas kita mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah ya. Ini yang kedua ya, membaca doa. Jadi saya tidak akan membahas itu bid'ah, itu doif hadisnya. Kita nggak, namanya doa silakan. Bahkan untuk makan pun ya, yang nggak boleh itu kan kalau memang ada hadis doif atau hadis mungkar ya, atau hadis yang tidak diriwayatkan oleh Nabi, bukan hadis, jangan disandarkan kepada Rasulullah. Nih Rasulullah baca doa ini, nggak begitu kita. Ya baca doa saja. Misal gini, doa makan ya. Doa makan itu kan ada yang mengatakan itu doa itu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya kalau yang menganggap itu doa pasti dia nggak berdoa. Tapi kalau kita yang namanya doa baca aja, kita minta keberkahan kok ya, agar diberkahi makanan kita ya, atau baca bismillah juga cukup, artinya nggak ada masalah doa. Kita kan setiap apapun berdoa kan, apalagi ibu-ibu nih, kalau lagi masak tuh masaklah dengan doa. Ya, lagi masak, doa lah tuh ya Allah, jadikanlah makanan ini makanan yang penuh berkah, yang dikonsumsi oleh keluarga aku sehingga mereka sehat walafiat, kuat beribadah, menjadi keluarga anak-anak yang taat kepadamu. Ya kan itu kan campur dengan doa ya. Makanya dalam setiap apapun berdoalah, apapun momen apapun doalah ya. Melihat kemungkaran kita doakan ya supaya orangnya diberikan hidayah dan seterusnya. Jadi doa ya, doa di ketika memasuki bulan Rajab itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian yang ketiga, bertaubat dan beristighfar. Tadi saya sudah menjelaskan tentang larangan berbuat zolim, ya, zolim terhadap Allah, diri sendiri atau orang lain. Ternyata kita banyak dosanya ya Allah. Dosa kita tuh nggak kehitung deh. Makanya subhanallah kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat itu mendengar ketika Rasul sedang sujud dalam sujud tahajudnya, dalam sholat tahajud, itu beliau membaca doa sujud ya Rasulullah. Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Subhanallah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang terlihat, yang tidak terlihat, yang tampak, yang tersembunyi, yang disengaja, yang tidak disengaja. Subhanallah. Nabi loh. Padahal Rasulullah itu sudah diampuni dosanya. Qad ghufira lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Enggak ada lagi dosa beliau itu. Beliau ajarkan kita umatnya untuk banyak berdoa kepada Allah. Karena dosa kita tuh banyak nggak kehitung. Belum dosa tadi terhadap Allah ya, lisan kita yang kita ucap, aduh yang mungkin termasuk dalam kategori syirik ya. Kan dalam hadis Rasul pernah mengatakan, ada suatu ucapan atau kata yang dengan kata dan ucapan itu Allah murka kepada seorang hamba, maka dengan ucapan dan kata itu dapat menyebabkan dia masuk ke neraka. Ada ucapan atau kata yang dengan ucapan dan kata itu Allah ridho dengannya, maka dengan ucapan dan kata itu dapat menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Nah yang kayak begini kan kita banyak nih. Lisan kita yang tak terjaga, mungkin menyakiti hati orang tua kita dengan kata-kata kasar kita, nada tinggi, sehingga hatinya menangis, merintih, tersakiti oleh kita. Anaknya yang tidak berbakti kepadanya, itu kan dosa besar itu. Nggak sadar, nggak sengaja. Maka saatnya lah di bulan Rajab ini, walaupun di bulan, bukan hanya di bulan Rajab saja ya,
Ini karena memang bulan yang dimuliakan Allah ya tentu lebih berlipat-lipat lagi pahala ketika amal soleh kita kerjakan dan berlipat-lipat dosa ketika kesalahan kita lakukan, maka kita banyak-banyak bertaubat dan beristighfar. Ya, setiap saat ya kita selalu menyampaikan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Sebagaimana Rasulullah ketika sujud tahajudnya itu dengan doa tadi ya, Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Banyak dosa kita. Dosa mata karena memandang. Emang mata nggak dosa ketika kita melihat adegan-adegan porno itu ya, ini sekarang yang banyak digoda dengan HP, ini HP ini bisa neraka bisa surga kita nih ya. Nah dengan ini kita lihat tayangan porno dan segala macam, emang nggak dosa lihat aurat orang? Itu kan dosa. Mata kan bahkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 itu larangan mata itu disuruh dijaga. Kulil mukminin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, jaga pandangan. Ayat 31-nya wa kulil mukminat yaghuddna min absarihinna. Wahai perempuan yang beriman, jaga pandangan. Itu kan pandangan mata ya, mata melihat. Na'udzubillah, banyak dosa kita, banyak-banyaklah beristighfar ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Itu ya, karena memang banyak dosa yang kita lakukan. Dosa mata karena melihat, dosa telinga karena mendengar, dosa hati karena memikirkan. Bahkan orang yang bergibah itu tidak hanya yang ngomong aja yang dapat dosa, yang mendengar pun mendapatkan juga dosanya. Maka bulan Rajab ini kita mulai banyak bertobat dan beristighfar dalam setiap kesempatan kita karena banyak dosa yang kita lakukan ya. Semoga Allah menerima taubat dan istighfar kita. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan di bulan Rajab? Kita ngapain? Ada apa di bulan Rajab ini? Perbanyaklah puasa sunnah Rajab atau puasa bulan haram. Nah, ini memang kalau kita membahas hadis-hadis misalnya barang siapa yang berpuasa sejak tanggal 1, macam-macam lah, memang para ulama itu tidak sepakat. Ada yang mengatakan itu bukan hadis, hadisnya dhaif, itu hadis mungkar, itu bukan, macam-macam lah ya. Tapi kita tidak mengambil jalur itu. Kita mengambil jalur tentang puasa sunnah ini, puasa di bulan Rajab ini dari hadis umum tentang bulan haram ya. Tentang bulan haram itu disunahkan untuk banyak-banyak beramal soleh. Nah, amal soleh untuk dilakukan di bulan haram itu diantaranya adalah berpuasa. Nah, jadi secara umum. Nah, ada alasan utama puasa Rajab itu hadis anjuran ya, berpuasa di bulan haram itu tidak hanya Rajab sebenarnya, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ya, termasuk Rajab itu memang dianjurkan untuk banyak berpuasa di dalamnya. Jadi ada hadis dari Mujibah Al-Bahiliyah. Dia ini mendatangi, jadi sahabat Nabi ya, mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia masuk Islam. Jadi dia datang kepada Nabi menyatakan keislamannya. Ya, setelah itu dia pulang ke kampungnya. Kita tahu ya, ibu-ibu ya, di masa Nabi itu kan tidak semua sahabat itu ngeriung di keliling Rasulullah tinggalnya ya. Ada yang jauh ya, ada yang ketemunya hanya beberapa kali, ada yang selalu mulazamah dengan Rasulullah. Makanya kadang-kadang ada hadis yang diterima, yang didengar oleh sebagian sahabat, ada hadis yang tidak diterima oleh sebagian sahabat yang lain karena mereka tidak tidak dekat dengan Rasulullah. Ya kan, kalau sekarang kan beda lah teknologi, baru kejadian aja semua udah tersebar di seluruh penjuru dunia ya. Kalau dulu kan masih terbatas. Nah, beliau ini masuk Islam, kemudian balik ke kampungnya. Nah, setahun kemudian sahabat ini Al-Bahiliyah ini datang menemui Nabi. Jadi datang lagi setelah setahun tidak bertemu. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, engkau masih ingat aku enggak? Kalau bahasa saya itu bahasa biasa gitu ya. Ingat aku enggak? Masih ingat aku enggak? Katanya. Terus Nabi kan baru ketemu sekali setahun yang lalu, terus bertanya, kamu siapa? Gitu ya. Saya ini Al-Bahili ya Rasulullah, dulu setahun yang lalu pernah menemui Anda. Masih ingat enggak? Nah, terus kata Nabi, apa yang terjadi denganmu kok sekarang beda dengan setahun yang lalu? Sekarang ini kamu, ya dulu tuh kamu segar badannya, kayaknya semangat gitu ya, badannya segar. Sekarang kok kayaknya agak lusuh gitu ya, agak kurus gitu ya. Ada apa denganmu nih? Apa yang terjadi? Kayak orang nggak pernah makan aja gitu ya, kurus kering gitu ya. Apa kata si Al-Bahili ini? Ya Rasulullah, saya tidak pernah makan
kecuali di malam hari sejak saya berpisah dengan Anda. Oh, jadi sahabat ini ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah setelah bertemu dengan Rasulullah, semangat untuk beribadah. Jadi makannya itu hanya malam hari. Nah, ketika semangat sahabat ini berpuasa yang demikian itu, jadi setiap hari dia berpuasa. Apa kata Nabi? Lima adabta nafsak, sum syahron as-sabri wa yauman min kulli syahrin. Jadi kata Nabi, kenapa engkau menyiksa dirimu seperti itu? Berpuasalah di bulan sabar, yaitu di bulan Ramadan, dan puasalah sehari setiap bulan. Ya. Kemudian apa kata, kalau puasa di bulan Ramadan mah ya sanggup lah ya, karena cuman sebulan sekali dalam setahun. Kemudian puasa sehari setiap bulan ya, artinya puasa setiap hari setiap bulan, ya pasti sanggup lah itu ya. Apa kata Al-Bahili? Ya Rasulullah, aku bisa mengerjakan lebih dari itu, tambahin dong puasa sunnahnya, jangan hanya itu aja. Apa kata Nabi? Puasalah setiap hari, setiap bulan. Itu aku masih kuat ya Rasulullah, tambahkan lagi. Apa kata Nabi? Minta tambahkan terus 3 hari setiap bulan, itu yang namanya ayyamul bid. Terus orang tuh, ya Rasul aku bisa lagi. Apa kata Nabi? Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. Jadi dari hadis inilah dikatakan ya, berpuasalah di bulan haram. Dan lalu janganlah puasa ya. Artinya kalau bukan bulan haram jangan puasa. Puasanya di bulan haram. Berpuasalah di bulan haram. Berpuasalah di bulan haram. Jadi hadis inilah yang kemudian menjadi motivasi para ulama untuk berpuasa mulai dari awal bulan haram. Ya, jadi ini status hadis ini kan memang sebagian ulama menganggap doif, tapi selain yang lain itu menganggap soheh ya. Jadi intinya sebenarnya puasa sunnah di bulan Rajab itu sebenarnya kita nggak perlu hitung-hitungan tanggal. Kalau mau mulai dari tanggal 1 silahkan. Kalau mau mengikuti juga misalnya Senin Kemis aja deh, ya silahkan. Karena kalau berbilang sunnah itu kan pahalanya juga berlipat ya. Jadi kalau ada puasa sunnah pada saat momennya, misalnya di bulan haram, di hari Senin misalnya ya, atau pas ayyamul bid itu kan pahalanya juga dapat tuh sama ya puasa sunnahnya. Maka sebagai bekal kita di bulan haram, di bulan Rajab ini ya nggak usah hitung-hitungan tanggal deh, puasa aja di bulan Rajab ya, kan bulan haram, dan niatnya ya puasa sunnah karena memang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi nggak usah hitung-hitungan tanggal 1 aja deh sampai tanggal 10, kemudian enggak, silahkan yang sanggup ya puasa sunnah. Tapi ada yang lebih utama lagi dari puasa sunnah Rajab, yang lebih utama bahkan wajib, yaitu apa? Bayar qadha Ramadan. Nah, mungkin di kalangan kita masih punya hutang yang belum dibayar Ramadan, sekaranglah saatnya. Kita akan dapatkan anugerah pahala yang berlipat insya Allah di bulan haram. Jadi bayar dulu yang wajib, baru yang sunnah ya. Tidak hanya yang wajib yang kemarin-kemarin, coba kita evaluasi. Kita evaluasi, kita muhasabah. Sejak kita balik, adakah puasa yang belum kita qadha? Karena apa? Karena kita nanti akan menghadap Allah di padang mahsyar, itu akan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita sejak kita balik sampai kita meninggal. Kalau ada kewajiban yang belum kita jalankan, kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka mumpung sekarang masih hidup, coba kita evaluasi. Dulu sejak balik itu ada nggak puasa yang dulu tidak full? Atau misalnya namanya juga anak-anak kan mungkin haidnya lebih cepat, usia 9 tahun udah haid, jadi kewajiban belum terasa wajib kali gitu ya, lagi di luar minum gitu, di rumah dikatakan masih puasa, kan itu kan nggak sah. Nah coba deh, dari sekarang kita bayar ya. Ini bulan haram, Rajab, saatnya kita tidak hanya memperbanyak puasa sunnah, tapi yang lebih wajib lagi bayar qadha Ramadan yang pernah kita tinggalkan atau belum bayar ya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang kita lakukan di bulan Rajab, ada apa ya di bulan Rajab? Ya kita perbaiki sholat. Kenapa sholat? Sebagai mi'raj al-mu'min. Karena sholat ini adalah awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah di yaumil akhir nanti itu sholat. Idza soluhat sairu amali. Kalau sholatnya benar, pasti seluruh amalnya itu benar. Makanya dalam Al-Quran kan dijelaskan oleh Allah ya, ditegaskan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Maksudnya apa tuh fahsya?
Kalau diterjemahkan bahasa Arab, diterjemahan Quran dalam bahasa Arabnya itu ya fahsya itu kan keji dalam bahasa Indonesianya ya. Apa sih keji itu? Sebenarnya fahsya itu adalah seluruh keburukan yang disebabkan oleh hawa nafsu. Jadi kalau orang yang sholatnya benar, pasti bisa menjaga hawa nafsu syahwatnya. Pasti dia tidak akan berzina, pasti dia tidak akan pacaran ya, melakukan hubungan-hubungan dengan yang bukan mahramnya ya, mendekati zina, pasti dia bisa menahan itu. Karena sholatnya itulah yang mencegahnya. Namun kalau ada orang yang zina jalan terus, masih melakukan hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram ya, pelukan ciuman apa segala macam lah ya, itu dia sholat tapi sholatnya nggak manfaat untuk dia. Maka kata Ibnu Abbas ya, orang yang dengan sholat masih melakukan perbuatan mungkar, itu nggak ada sholat baginya. Jadi sholat itu tidak mampu mencegah dia dari perbuatan fahsya. Fahsya itu semua keburukan yang disebabkan oleh syahwat ya, kejahatan syahwat. Nah, jadi orang yang sholatnya benar, pasti dia tidak akan selingkuh, pasti dia tidak akan berzina, gitu ya. Wal mungkar, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan mungkar. Mungkar itu adalah semua perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh hati. Artinya orang yang sholatnya benar pasti dia tidak akan menyakiti hati orang tuanya, tidak akan melawan, tidak akan durhaka kepada suaminya, akan baik akhlaknya. Orang yang sholatnya benar pasti dia tidak akan bergunjing, tidak menfitnah dan seterusnya ya. Jadi itulah hakikat sholat. Maka di momen Rojab ini ya, terutama di tanggal 27 Rojab ya, sebagai Isra Mi'rajnya Nabi, kita perbaiki sholat kita. Saking pentingnya sholat, itu sampai Rasulullah tuh diundang ke langit yang ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Itu langsung, tidak pakai perantara. Karena memang sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah naiknya seorang hamba di hadapan Allah. Maka momen Rojab inilah kita perbaiki sholat dengan cara apa? Kita mengilmui, kita pelajari fikih sholat, apa yang membatalkan sholat, bagaimana cara sholatnya bisa khusyuk, dan seterusnya. Jadi intinya momen untuk memperbaiki sholat itu adalah pas ya momentum Rojab ini. Ya. Jadi kita perbaiki sholat kita, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Karena orang yang sholat juga celaka loh. Dalam surat Al-Ma'un kan, wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Sholat juga, tapi dia lalai. Nah, lalai sahun itu ya bisa lalai dalam arti tidak khusyuk. Tidak khusyuk itu gimana? Tidak hadirnya hati. Jadi sholatnya dari awal langsung ada planning selesai salam ya, itu juga termasuk tidak khusyuk ya. Nah, itu kita saatnya memperbaiki sholat kita di bulan Rojab ini untuk memaknai mi'rajnya Rasulullah ya. Itu yang kelima. Yang keenam, memperkuat tekad dan azam meraih ridho Allah ya. Jadi kita perkuat tekad kita di bulan Rojab ini agar kita dapat meraih ridho Allah. Karena dalam surat At-Taubah tadi ya, yang dijelaskan inna iddatasyuri indallah itna asyara itu kan terakhirnya itu kan supaya kamu bertakwa. Nah, ketakwaan itu akan diperoleh ketika kita memperkuat tekad, azam, keinginan untuk mendapatkan ridho Allah. Kita kan ingin ridho Allah. Kita mau cari apa sih? Ridho Allah. Ketika Allah telah ridho kepada kita, Masya Allah, luar biasa ya. Ridho Allah itu kita akan dapatkan cintanya. Kita ini kan sedang belajar mencinta Allah ya. Kita sedang berusaha bagaimana jatuh cinta kepada Allah. Maka kita kuatkan tekad kita, mudah-mudahan kita dapat mendapatkan cinta Allah. Dan cinta Allah itu ya awal pertama tentu kita doa dulu ya. Berdoa agar Allah mencintai kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba kullu amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Nah, dari dengan doa ini kita perkuat azam tekad kita, semoga Allah mencintai kita, Allah meridhoi kita, Allah membimbing kita, dan mudah-mudahan kita selamat ya dunia dan akhirat ya, selamat dalam siksaan api neraka.
Kemudian yang ketujuh, banyak beribadah sunnah. Ya, karena tadi di bulan Rajab ini bulan haram, beramal soleh pahalanya berlipat. Apapun ibadah sunnah kerjakanlah, apa saja. Ya, sodako, infak, apapun ya kita lakukan ya, ya ibadah-ibadah sunnah ya. Banyaklah itu ya, zikir, apapun ya kita lakukan. Termasuk puasa juga ibadah sunnah ya. Nah, ini yang terakhir yang kedelapan ya. Yang kedelapan ini yang mungkin sangat apa ya, agak diabaikan ya oleh umat Islam. Edukasi cinta Baitul Maqdis ya. Kenapa kita bahas Baitul Maqdis ya? Karena memang di Baitul Maqdis ini apa Rasulullah itu di mi'rajkan ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi disebutkan masjid yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ya. Kemudian dikatakan di sini alladzi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya ya. Kami berkahi sekelilingnya itu tidak hanya sekeliling Masjidil Aqsa, tapi orang-orang yang terlibat untuk memerdekakan Masjidil Aqsa itu juga mendapatkan keberkahannya. Innahu huwas-sami'ul basir. Jadi teman-teman semua kita tahu ya, 1,5 abad yang lalu ya ketika Rasulullah diisrakan dari kota Mekah ke kota Al-Quds ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Rasulullah kan di sana mendapatkan perintah ya melaksanakan sholat berjamaah dengan para rasul, kan beliau jadi imam. Ini kan mukjizat ya, mukjizat yang menegaskan kenabian Rasulullah ya dan kerasulan beliau, walaupun orang-orang tuh nggak percaya pada saat itu ya karena masalah hidayah ya. Nah kita lihat itu dulu Rasul jadi imam. Bahkan di Masjidil Aqsa itu, nih, kalau kita lihat gambarannya ya, ini kan Rasulullah kan Isra ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Kalau dulu itu naik unta sekitar 40 hari ya. Kalau Rasul itu kan hanya malam karena mukjizat Allah naik buruk itu ya. Itu dalam itu, jadi ini ada hikmahnya yang harus kita pahami umat Islam. Kenapa harus mampir ke Masjidil Aqsa? Kalau untuk menerima perintah sholat itu langsung aja dari Mekah dari Madinah nih ya atau dari Mekah ketika Isra Mi'raj itu ya, dari Mekah langsung aja ke langit yang ke-7. Kenapa pakai transit? Ini berarti ada hikmahnya di sini. Ya, jadi ini adalah 3 kota suci bagi umat Islam yang Rasulullah perintahkan kita untuk tasyaddur rihal. La tasyaddur rihal ila thalathah masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali menuju ke 3 masjid. Jadi ini Rasulullah memerintahkan kita umatnya agar berkunjung ke 3 tempat ini, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini ada hikmahnya di sini. Nah, teman-teman, sekarang ya kondisi real saat ini ya, Palestina ya yang ada Masjidil Aqsa, masjid suci di dalamnya kan terjajah. Ya, kita tahulah sekarang kunci Masjidil Aqsa nih, kalau Masjidil Aqsa yang ada ini nih kan bukan di tangan umat Islam, di tangan Yahudi ya. Kita tahu sekarang Masjidil Aqsa itu sedang dijajah ya. Kiblat pertama umat Islam ya, dan masjid suci yang ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sekarang kan di bawah tekanan penjajah ya, bangsa Yahudi ya. Ya dulu kan dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dulu ya. Sekarang kita lihat bagaimana umat Islam di sana ya, untuk sholat aja susah, pintunya kuncinya aja dipegang oleh Yahudi ya. Ini kan mengaduk-aduk perasaan kita sebagai umat Islam ya, bagaimana umat Islam tidak bebas untuk bisa beribadah di masjid tersebut ya. Kita lihat orang-orang Palestina itu oleh Yahudi itu tidak, yang di luar negeri itu nggak boleh masuk ke Masjidil Aqsa itu ya. Itu kan negeri Isra yang dijajah oleh Yahudi saat ini. Nah, oleh karena itu momen Rajab ini, Isra Mi'raj ini
adalah momen edukasi Masjidil Aqsa atau edukasi cinta Baitul Maqdis untuk menanamkan kembali kecintaan umat Islam terhadap masjid ketiga mereka, masjid tertua kedua di muka bumi setelah didirikannya Masjidil Haram. Jadi dalam hadis itu disebutkan ya, jarak antara didirikannya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu selama 40 tahun. Nah, jadi ini luar biasa ya, Masjidil Aqsa ini tempat suci ya, yang saat ini sebagian besar umat Islam tuh ya nggak ngeh ya, agak melupakan ya. Padahal kita tahu sholat di Masjidil Haram itu kan jelas ya 100.000 pahalanya. Kalau di Masjidil Aqsa ini ada yang minta 500 pahala, jadi berpahala. Dan jadi mudah-mudahan kita berharap di bulan Rajab ini kita bisa mengedukasi diri kita, keluarga kita bahwa Masjidil Aqsa harus diselamatkan. Kita doakanlah mudah-mudahan bisa merdeka dari jajahan Israel ya. Mudah-mudahan umat Islam yang tinggal di sana diberikan kesabaran, kekuatan sehingga Palestina merdeka. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini dia Komplek Masjid Al-Aqsa yang memiliki luas sekitar 144.000 meter persegi ya. Kadang-kadang ada umat Islam yang nggak paham. Yang mereka paham ini yang kubah kuning inilah yang Masjidil Aqsa. Padahal komplek Masjidil Aqsa ini semuanya ini nih. Jadi kalau umat Islam sholat di halamannya saja, ya itu pahalanya sama 500 kali sholat di masjid yang lain. Jadi tidak hanya di masjid ini saja ya. Masjid Kibli di sini, Masjid Buraq kayak ini semuanya kompleks Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ini nih yang kita doakan mudah-mudahan segera merdeka dari jajahan Yahudi ya. Ini adalah masjid suci kita nih. Ya, jadi sekitar ini nih. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan ya, kekuatan kepada saudara kita di sana untuk bisa bebas beribadah di sini. Ini masih dipegang oleh Yahudi di sini ya. Saya nggak akan cerita lah, ini nanti babnya beda lagi ya tentang Masjidil Aqsa. Paling tidak momen Rajab ini adalah momen untuk cinta Baitul Maqdis. Jangan lupakan saudara kita yang sedang berjuang untuk memerdekakan Masjidil Aqsa ini. Ya, masjid tempat Rasulullah Mi'rajnya. Jadi kalau kita bicara bumi jihad ya, Masjidil Aqsa ini nih ya, Qubatus Shahra inilah tempat Rasulullah di Mi'rajkan. Jadi Rasulullah naik ke langit yang ketujuh tuh dari sini, dari kubah kuning ini ya. Nanti kalau yang masuk di dalam itu ada tempat Rasulullah. Jadi dari sinilah pintu langit ini di sini, dari sini. Naik ke langit yang ketujuh, begitu juga Nabi Isa alaihissalam juga beliau dari sini naik ke langit, nanti kembali atau nanti di akhir zaman ya, sebelum kiamat itu nanti Nabi Isa juga lewat sini juga ke bumi ya. Jadi ini tempat yang kita tempat suci ya bagi umat Islam yang mudah-mudahan umat Islam tidak melupakannya. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa mengedukasi diri kita, keluarga kita bahwa ada masjid yang perlu diselamatkan ya, Masjidil Aqsa. Sebagian doa kita ya, Allahumma hariril Masjidil Aqsa ala royatil Islam wa sayhatit takbir wa tauhidil i'tiqad, Allahumma tahhirhu min aidil mala'ina wal mughtasibin. Wahai Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa di bawah panji-panji Islam dengan laungan takbir dan kesatuan i'tikad. Bersihkanlah ia ya Allah dari tangan-tangan pengkhianat dan perampas ya. Baik, ini terakhir penutup bahwa doa yang kita lantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 nih Ustazah. Kita akhiri juga kajian kita pada hari ini mengenai tema ada apa di bulan Rajab, di mana tadi telah disampaikan kepada Ustazah kepada kita semuanya bahwa bulan Rajab adalah ada salah satu dari 4 bulan Muharram selama 1 tahun dari 12 bulan, dan kemudian juga karena berdekatan dengan bulan Ramadan, jadi ada persiapan diri ya Ustazah ya untuk ke bulan Ramadan. Dan kemudian juga ada momen mengenai Isra Mi'raj di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk mendirikan sholat untuk disampaikan kepada umatnya. Baik,
Selain itu juga di bulan Rajab apa saja yang harus kita lakukan, gitu kan, seperti tidak berbuat dosa atau zalim kepada baik terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, membaca doa, bertaubat dan beristighfar, puasa sunnah Rajab atau bulan haram, memperbaiki salat sebagai mi'raj al-mu'min, memperkuat tekad dan azam meraih ridha Allah, banyak beribadah sunnah, dan yang terakhir yaitu edukasi cinta Baitul Maqdis, seperti itu. Insya Allah semoga apa yang disampaikan Ustazah pada kajian kita hari ini, insya Allah dapat kita laksanakan ya, dan mungkin yang sudah bisa melaksanakan selama ini dapat tetap istiqomah, seperti itu. Dan tidak lupa nanti mungkin mulai di petang hari atau habis maghrib seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi untuk membaca doa menyambut bulan Rajab. Baik, untuk terakhir Ustazah mohon doa penutup bagi kajian kita saat ini. Silakan Ustazah. Baik, mari kita beristighfar 3 kali ya Bu ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi' mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman. Ya Rabbana lakal hamdu bil Islam. Ya Rabbana lakal hamdu bil Quran. Ya Rabbana lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah. Lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat selama ini. Ampuni kami karena ketidaktahuan kami, ampuni kami karena kelalaian kami, ampuni kami karena keingkaran kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah merawat dan mendidik kami sejak kami kecil. Sayangi mereka ya Allah. Apabila saat ini mereka telah tiada, jadikanlah kuburannya taman-taman surga. Terima amal ibadahnya semasa hidup ya Allah. Ampunilah semua dosa dan kesalahannya. Dan karuniakan kami dapat berkumpul bersama kedua orang tua kami, keluarga kami nanti di surgamu. Apabila kedua orang tua kami atau salah satu di antaranya masih bersama kami, jadikan kami anak yang solihah ya Allah, yang berbakti sampai usia mereka di akhir hayatnya, dan jadikanlah akhir kehidupan mereka kelak husnul khatimah. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu, karuniakan kami anak cucu keturunan yang soleh solihat, berilmu, beriman, bertakwa, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Ya Allah, bantulah kami agar kami mampu membimbing mendidik anak-anak kami sampai menuju surgamu. Lindungi mereka dari kejahatan syahwatnya ya Allah. Lindungi mereka dari kekufuran, kekafiran, kemunafikan. Lindungilah mereka dari pergaulan bebas, dari narkoba, dari kejahatan syahwatnya ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan-Mu, sehatkanlah mereka yang sedang sakit, bantulah mereka yang sedang tertimpa ujian, terlilit hutang. Ya Allah, jadikanlah umat Islam memiliki kekuatan iman, ya Rob, kuatkan ukhuwah mereka, hilangkan iri dengki di hati mereka. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari ria, ujub, sombong, takabur, munafik, iri, dengki, semua sifat-sifat yang dapat menghanguskan amal soleh kami. Bimbing kami agar kami mampu beramal beribadah di bulan-bulan yang Engkau muliakan. Rajab, ya Rahman, bantu kami agar kami bisa beribadah di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Terima amal ibadah kami ya Allah, jangan pernah Engkau sia-siakan bagi kami. Hanya kepada Engkau kami memohon, kepada Engkau kami meminta, dan kepada Engkaulah kami kembali. Karuniakan kami keikhlasan dalam setiap ucapan, perbuatan, dan perilaku kami. Karuniakan kami keikhlasan, kesabaran, dan bersyukur
mensyukuri semua nikmat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, betapa banyak rezeki nikmat karunia yang telah Engkau berikan, namun baru sedikit kami mampu mensyukurinya. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah akhir dari kehidupan kami kelak husnul khatimah. Biha ya Allah bihusnil khatimah. Biha ya Allah bihusnil khatimah. Biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ditutupnya kajian kita pada hari ini dengan doa dari Ustazah Herini Amran, insya Allah ya, sahabat-sahabat sekalian, dengan materi yang telah dipaparkan menambahkan keimanan dari sahabat-sahabat sekalian. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.